Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Rezekinya banyak dan yang terpenting adalah sehat selalu. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin untuk kalian semua ya di sini ya. Kita masih di nuansa nuansa Idul Fitri, dan mudah-mudahan segala bentuk kesalahan-kesalahan yang pernah kita buat dimaafkan oleh kita semua. Kevin selaku pribadi juga mohon maaf untuk kalian semua ya, jika ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Mengawali hari ini, Kevin akan membahas hal yang sifatnya adalah keseriusan seseorang kepada kamu. Mungkin hubungan kamu dengan dia ini lagi pasif, hubungan yang pasif, dan Kevin akan tengok bagaimana sih keseriusannya dia terhadapmu ke depannya. Apakah hubungan pasif itu berawal dari kesalahan dan kemudian ada sisi perbaikan, dan kemudian apakah itu bisa menjadi sebuah kebaikan untuk kamu atau tidak, atau justru hubungannya kamu adalah hubungan yang stagnasi. Kita akan cek bersama-sama ya. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang mungkin baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Bacanya di sini bersifat general, terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energinya dia, atau justru energi orang lain. Temanya adalah hubungan yang pasif. Oke, hubungan yang pasif. Bagaimana keseriusannya dia terhadap sahabat kebahagiaan? Kevin akan cek dulu, karena peran utamanya adalah dia, jadi Kevin akan cek bagaimana untuk energinya dia saat ini terhadap sahabat kebahagiaan. Oke. Untuk energinya dia saat ini. Oke. Kelelahan. Ada kartu 4 pedang. Oke. Banyak sesuatu hal yang dia pikirkan ternyata ini sahabat kebahagiaan. Apakah dia merasa kurang puas terhadap kamu atau tidak? Karena kami melihat di sini dia itu kurang puas. Secara perasaan dia kurang puas. Makanya hubungannya itu pasif banget sama kamu. Dan dia lagi bertanya-tanya tentang sebuah kesetiaan. Oke. Meskipun masih ada cinta terhadap diri kamu, namun dia memiliki ketakutan. Dia memiliki ketakutan apakah dia bisa maju sama kamu atau tidak. Energi di sini memang energi kenyataan ya, bahwa hubungan yang pasif seperti ini membuat dia tuh lelah. Kita bertemu di kartu 4 pedang, di mana kartu 4 pedang simbolnya adalah seorang zombie yang tertidur di batu atau ditidur di kasur ya istilahnya di sini. Dia tertidur tapi memegang pedang. Ini mengindikasi bahwa dirinya dia tuh sedang kelelahan. Dia lelah dari segi pikiran, dia lelah dari segi komunikasi. Artinya apa? Orang ini secara keintiman terhadap sahabat kebahagiaan itu menurun. Tentang ketiga komponen cinta yang selalu Kevin bahas, yaitu gairah, keintiman, dan komitmen. Keintimannya dia tuh lagi turun drastis banget. Dari segi komunikasi, dia tidak ada memiliki gairah untuk berkomunikasi dengan kamu. Hubungannya memang pasif di sini. Karena apa? Dia merasa dirinya dia secara perasaan ini tidak terpuaskan. Berkaitan juga dari kesetiaan. Apakah dia bisa mampu memberikan kesetiaan untuk diri kamu atau tidak? Atau justru dia ngerasa kamu kurang setia di sini. Makanya hubungannya itu menjadi pasif. Berkaitan itu juga, bahasa cinta kalian ini belum bertemu satu sama lain. Bahasa cinta itu apa saja? Ada bahasa cinta tentang komunikasi. Ada bahasa cinta tentang sentuhan. Ada bahasa cinta tentang gift. Ada bahasa cinta tentang quality time. Ada bahasa cinta tentang melayani. Dan apakah selama ngejalin hubungan seperti ini kalian belum tersampaikan secara bahasa cinta? Lalu dari segi ikatan batin antara diri kamu, orang ini memang sangat pasif sekali. Belum bisa menciptakan sebuah koneksi batin sama kamu. Pasifnya dia, ini berkenaan dari segi minatnya dia terhadap sahabat kebahagiaan. Minatnya memang sedikit berkurang. Karena apa? Sisi penasarannya dia terdominasi oleh ego. Apakah dia masih cinta sama sahabat kebahagiaan? Jawabannya, dalam lubuk hati dia paling dalam, dia masih cinta. Karena kita bertemu di kartu Ace of Cup, yang melambangkan tentang awal. Ya, dia masih memiliki awal. Dia masih memiliki kebahagiaan cinta di sini. Namun kebahagiaan cintanya dia terkurung oleh rasa takutnya. Bertemu di kartu 9 pedang, di mana kartu 9 pedang melambangkan tentang sisi ketakutan secara emosional dan juga pikiran. Orang ini banyak pikiran, orang ini banyak tekanan, dan dia tidak memiliki motivasi apapun untuk bisa melanjutkan hubungan bersama kamu. Nah, keadaannya inilah adalah keadaan di mana dia berada di sisi berada di momen kejenuhan.
Jika seseorang berada di hubungan yang jenuh, tidak ada lagi warna, maka sebaiknya apa yang harus sahabat kebahagiaan lakukan? Kamu tuh perlu memberikan perhatian khusus kepada dia, dengarkan. Karena orang ini sebenarnya butuh sekali didengarkan. Kenapa hubungan ini pasif? Karena dia tidak pernah didengarkan oleh sahabat kebahagiaan. Oke, mungkin kamu mengelak. Mungkin kamu mengelak bahwa dianya hanya kayak gini. Tapi kalau kita tidak ada sisi kesadaran diri, mau sampai kapan hubungannya itu akan menjadi pasif. Kamu dan dia ini adalah satu tim. Kalau misalkan hubungan satu tim tidak memikirkan keutuhannya, maka ini akan bisa tercerai-berai. Harus ada kekompakan di sini. Kevin melihat memang dirinya dia penuh dengan ketakutan. Dirinya dia memang merasa bahwa kesetiaan ini apakah layak bisa aku dapatkan atau tidak. Apakah sahabat kebahagiaan selama ini sudah memberikan kesalahan kepada dirinya dia atau tidak. Terutama dari segi komunikasi. Karena Kevin lihat di sini secara komunikasi dia tuh lelah. Kartu 4 pedang dan kartu 9 pedang ini mengindikasi tentang komunikasi. Ya, komunikasinya memang sangat melelahkan. Dan bahkan dia mungkin tidak terlalu menggubris apapun yang kamu komunikasikan di sini. Jika ranahnya kamu chattingnya itu kayak novel, kayak cerpen panjang banget, ya dia akan males. Dia nggak akan baca. Justru dia akan skip. Dia akan roll semua chattingan kamu di situ. Karena dia udah lelah. Jangan terlalu mengejudge diri dia. Karena Kevin melihat di sini dirinya dia itu penuh dengan keraguan. Dirinya dia itu bahkan bisa meninggalkan sahabat kebahagiaan loh. Kalau misalkan kondisinya kamu itu terlalu agresif dalam komunikasi, terutama dari segi argumen. Kamu punya argumen apa? Kamu sampaikan dong cepet banget. Kamu chatnya itu panjang lebar kayak cerpen yang membuat dia itu bingung. Oke, ini adalah energinya dia. Lalu bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan yang terkoneksi, yang terhubung dengan dia, yang hubungannya pasif ya. Dan nanti Kevin akan cek tentang keseriusannya dia kepada kamu itu seperti apa. Kita akan cek bersama-sama bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan. Oke. Ada kartu The Empress. Sahabat kebahagiaan kamu sebenarnya itu ngerasa bahwa aku tuh sebenarnya udah nyaman sih sama kamu. Tapi karena masalah inilah yang membuat aku ngerasa bahwa hubungan ini tuh mau dibawa kemana. Hubungan ini tuh sebenarnya sayang banget loh kalau misalkan kita akhiri begitu saja. Kamu memiliki energi ini. Dan energi cinta di situ masih ada di sahabat kebahagiaan, meskipun kamu di sini bingung, kamu mempertimbangkan sesuatu, apakah lanjut atau tidak, karena kamu tahu bahwa orang ini memang belum menunjukkan sisi keseriusannya terhadap sahabat kebahagiaan. Orang ini memang takut untuk berkomitmen sama kamu, sehingga kamu mempertimbangkan ini semua. Oke, selanjutnya. Meskipun itu ya sahabat kebahagiaan bahwa cinta kamu itu memang sebuah cinta yang tulus, kamu memang memiliki awal dari ketertarikan. Ya mungkin secara energi fisik, dia adalah gairah terbesarku, dia adalah canduku di sini. Tapi terkadang sisi pasifnya inilah yang membuat kamu bingung. Apakah dia itu benar-benar bisa membawakan kebahagiaan untuk diriku atau tidak? Atau justru dia itu hanya menghadirkan sesuatu hal yang sifatnya adalah yang dia inginkan saja tanpa memperdulikan aku di sini. Ya masing-masing dari kamu memiliki argumen, masing-masing dari kamu pengen banget dilayani. Dia pengen dilayani sama kamu. Kamu juga sama, pengen dilayani sama dia. Kamu pengen diperhatikan sama dia. Dia juga sama pengen diperhatikan sama kamu. Kita bertemu di kartu S ya, Ace of Cup, dan di sini adalah Ace of One. Ace of One lebih dominan ketimbang Ace of Cup. Kenapa? Karena energi yang di sini adalah elemen api. Ya. Sahabat kebahagiaan, mungkin untuk kalian cobalah untuk diturunkan sedikit egonya. Orang ini atau si dia itu terlalu melankolis. Dia itu terlalu segala sesuatunya itu dimasukkan ke perasaan. Sedangkan energi kamu di sini adalah energi panas. Jika memang kekuatan energi ini tidak bisa diredakan, maka hubungan ini akan semakin pasif. Tidak menemukan sebuah solusi. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Itu kan penuh dengan kebimbangan. Justru ini kebimbangannya itu muncul sama sahabat kebahagiaan ya. Apakah kamu ngerasa bahwa aku ragu sama dia? Akhir-akhir ini aku ragu banget sama dia. Aku nggak tahu ya. Akhir-akhir ini tuh dia tuh kayak nggak ada semangatnya, nggak ada sisi perjuangannya untuk aku. Aku tahu hubungan ini milik kita. Tapi kenapa kamu itu nggak pernah berperan aktif untuk bisa memperbaiki ini semua? Dari segi masalah kamu tidak pernah menemukan solusi. Hanya aku terus yang selalu mencari solusi. Hanya aku terus yang memulai. Aku selalu memulai komunikasi. Aku selalu memulai untuk meminta maaf. Sedangkan dia
sangat pasif. Apakah dia tidak puas dengan kamu? Jawabannya adalah ya. Untuk saat ini dia tidak puas dengan kamu. Karena orang ini banyak sekali yang dia pikirkan. Orang ini memang terlalu banyak mendalami isi perasaannya dia. Apakah ini orang yang tidak bersyukur terhadap diri kamu? Bisa jadi iya. Dan terkait itu semua antara energi kamu dengan dia, ada energi apa lagi hubungan kamu dengan dia? Oke, banyak banget berantemnya. Kita bertemu di kartu 5 tongkat ya. 5 tongkat di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang berantem atau hal-hal yang sifatnya adalah ketidaksamaan ya, berbeda pendapat, hubungannya sama dia tuh sering memanas dan akhirnya hubungannya tuh pasif. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, simbol di dalam kartu tarot ini adalah simbol orang yang lagi berantem memegang tongkat dan lain sebagainya di sini. Ini adalah energi antara kamu dengan dia, banyak banget berantemnya, happy-happynya tuh jarang dan bahkan sangat pasif banget. Karena pergerakannya itu hanya nunggu. Kamu nunggu dia nunggu kamu. Oke, siapa yang harus memulai duluan? Oke, kita bertemu di kartu Ace of Pentacle. Siapa yang harus memulai duluan di sini? Tentunya kalian berdua itu harus memulai bersamaan. Bukan hanya sahabat kebahagiaan saja yang harus memulai, tapi dirinya dia juga sama. Dirinya dia juga harus memulai dulu. Memulai untuk bisa memperbaiki ini semua. Memulai untuk bisa menemukan solusi. Jika hanya menunggu-menunggu ini saja, maka hubungannya akan menjadi hubungan yang percuma. Lalu ada energi apa lagi? Wah, ini adalah momen dimana sahabat kebahagiaan memang diminta, bener-bener ini diminta untuk lebih mengenali dirinya dia. Sebelum kalian ngelanjutin ke hubungan yang berkomitmen ya, sebelum kalian ngejalin hubungan yang lebih jauh lagi, ini adalah tahap perkenalan kamu dengan dia. Jika memang ranahnya adalah ranah percintaan yang baru kenal, belum ada komitmen ikatan pernikahan di sini, ini adalah momen dimana kamu diminta untuk tahu karakternya dia itu seperti apa. Jika hubungannya hanya pasif seperti ini saja, tidak menemukan solusi, kamu akan menemukan kesimpulan di situ. Karena di dalam kartu tarot kartu 8 Pentacle ini melambangkan tentang mempelajari. Ya, kamu memang diminta untuk mempelajari, untuk mengenal betul dirinya dia, bagaimana tabiatnya dia terhadap kamu. Kalau memang nyatanya dia terus-terusan pasif di sini, berarti kamu harus berperan sebagai orang yang aktif. Karena hubungan itu saling melengkapi. Walaupun dia pasif, kamu harus aktif. Tapi kalau sama-sama pasif, hubungan kalian tidak menghasilkan apapun. Justru akan menemukan sebuah kejenuhan. Dan ujung-ujungnya apa? Bertengkar. Dan kamu penuh dengan kebimbangan di sini. Oke. Dari energi kamu di sini memang harus saling melengkapi ya. Antara yang pasif dengan antara yang aktif ya. Oke, selanjutnya ada energi apa lagi? Ada King of Pentacle. Oke, untuk energi kartu King of Pentacle di sini memang sahabat kebahagiaan perlu percaya. Kamu perlu percaya dulu. Intinya kamu perlu percaya dulu sama dia. Apapun yang dia lakukan, kamu harus percaya dulu sama dia. Kalau misalkan kamu nggak percaya sama dia, ini justru akan membuat hubungannya itu menjadi lebih pasif lagi. Apapun yang dia lakukan, kamu harus percaya dan berilah dia motivasi atau semangat. Hubungan yang terjerat seperti ini memang ranahnya tidak akan menghasilkan apapun jika tidak ada sebuah ketegasan ya sahabat kebahagiaan. Ya dia memang tidak tegas sama kamu. Dan kamu adalah peran orang yang mungkin harus bisa memberikan ketegasan untuk diri dia. Pasif bukan berarti tidak memiliki harapan untuk bisa merubah segala sesuatunya. Karena ini adalah hubungan satu tim. Kamu harus support dia di sini agar dia nggak merasa terpenjara di sini. Bisa sahabat kebahagiaan lihat ya, simbolnya di sini ada sosok energi laki-laki atau wanita di sini yang terikat dan dikelilingi oleh 8 pedang, matanya tertutup ya. Dia tidak bisa mengambil keputusan apapun terhadap hubungan seperti ini. Ini pure energi orang yang sangat-sangat pasif sekali. Jika memang kamu tidak memiliki ketegasan, maka orang ini tidak memiliki pergerakan apapun di sini. Oke, lalu ada energi apa? Kamu memang diminta untuk bisa memiliki arah tujuan dari tujuan bersama dia apa. Kalau ranah tujuannya cuma pacaran-pacaran saja, cuma ngejalin relationship saja di sini, tidak ada komitmen, maka sebaiknya kamu mengakhiri. Karena apa? Tidak akan menghasilkan apapun, justru akan membuang-buang waktu untuk sahabat kebahagiaan. Jadi jika kamu memang masih
perasaan di sini, The Empress. Kamu memiliki perasaan, kamu masih memiliki keyakinan untuk bisa mensupport dia merubah ini semua, maka lakukanlah. Karena untuk energi terakhir di sini adalah diri kamu memang diminta untuk bisa menuntun dia, mensupport dia untuk melihat arah tujuan. Dan belum selesai ya ini ya. Dan terkait itu semua ada zodiak awal apa saja yang hadir di pembacaan Kevin. Yang pertama di sini ada energinya Libra, lalu di sini ada kartu 4 cup. 4 cup ini masuk ke elemen air ya, dan paling kuatnya ini adalah Cancer. Lalu di sini ada kartu Queen of Cup, ini juga masih sama, ada energinya Cancer dekan pertama, dekan kedua juga ada energinya Gemini, dekan ketiga ada kartu Ace of Cup, energi elemen air ya. Elemen air ini masuk ke Cancer, Pisces dan juga Scorpio. Ada Gemini juga di sini, ada Taurus, ada Capricorn, ada elemen api. Elemen api adalah Leo, Aries dan juga Sagittarius. Lalu di sini Two of Sword ini masuk ke energinya Libra, ada kartu 5 tongkat masuk ke energinya Leo. Ada elemen tanah ini masuk ke energinya Taurus, Virgo dan juga Capricorn. Lalu ada kartu 8 Pentacle. Oke, 8 Pentacle ini juga masih sama, elemen tanah masuk ke energinya Virgo. Lalu ada kartu King of Pentacle masuk ke energinya Taurus. Ada kartu 8 pedang ini masuk ke Gemini. Lalu kita bertemu di kartu 8 cup ya. 8 cup ini adalah elemen air, terkuatnya adalah energinya Pisces. Jadi memang energinya di sini memang kurang adanya ketegasan ya, sahabat kebahagiaan. Kurang adanya ketegasan dan motivasi untuk bangkit juga nggak ada. Kalau misalkan kamu nggak bisa support di sini, ini hubungannya akan runtuh loh. Dan Kevin akan cek ya, hubungan kamu dengan dia yang pasif. Bagaimana keseriusannya dia kepada kamu dalam jangka panjang ya. Bagaimana keseriusannya dia terhadap sahabat kebahagiaan dalam jangka panjang. Kevin akan cek. Oke. Orang ini keberatan. Ada kartu 10 waru. Orang ini keberatan banget sahabat kebahagiaan. Jadi jalannya dia ke sahabat kebahagiaan itu lambat banget. Karena di kartu 10 waru di sini Kevin melihat ada energinya Saturnus yang membuat dirinya dia tuh kurang adanya ketegasan dalam diri untuk bisa menyelesaikan ini semua. Jadi memang orang itu pasif banget dan lamban dan bahkan lelet dalam arti nyata ya, dalam arti nyata. Orang ini memang secara karakter bukanlah tipikal orang yang aktif atau orang yang jalannya itu paling depan, enggak. Dia itu justru selalu merasa di belakang terus. Jadi tentang keseriusannya dia butuh sekali arahan dari sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan kamu nggak sabar ngadepi orang ini, kamu akan lelah sendiri. Jika perlu kamu bantu dia. Di dalam kartu remi, kartu 10 waru ini sama dengan kartu 10 tongkat ya. Dimana kartu 10 tongkat di dalam kartu tarot ini juga memiliki makna tentang dirinya dia tuh banyak sekali beban dan tekanan. Ya karena apa? Orang ini nggak pernah jujur. Orang ini nggak pernah mengutarakan hati dan perasaannya. Orang ini memang pasif. Hanya selalu berbicara dan meniatkan saja, tapi secara action nggak ada. Oke. Ini dua kartu ini elemen api ya, terutama dari segi gairah dan semangatnya dia. Wow, banyak debat sama sahabat kebahagiaan. Justru kedepannya itu banyak debat sama kamu. Karena apa? Dia nggak bisa menciptakan realita. Orang ini memang asli lelet banget loh, lelet banget. Jadi ngelakuin apapun, kalau misalkan nggak urgent, nggak ibarat kata nggak berada di ujung tanduk, dia nggak ngelakuin apapun. Terutama dari ranah hubungan ya, dan komunikasinya juga sama. Bahkan secara bales chatting sama kamu tuh lama banget. Banyak maunya, dia tuh sebenarnya banyak maunya ya, banyak keinginannya, banyak sesuatu hal yang dia lihat di sini, sehingga hal yang sekecil kamu aja nggak terlihat sama dia. Ya mungkin hal yang segede kamu aja nggak kelihatan, dia selalu melihat ke hal-hal yang lain. Dan orang ini nggak fokus, sama sahabat kebahagiaan ya, tentang keseriusannya dia ke depannya. Oke. Kartunya adalah 8 hati. 8 hati di sini dirinya dia nih, 8 hati ini sama dengan kartu 8 cup ya, sahabat kebahagiaan. Dirinya dia yang Kevin lihat di sini memang secara komitmen sama kamu, secara keseriusan sama kamu, ini warnanya sudah abu-abu dan pudar. Kevin gak lihat bahwa dia punya semangat, punya spirit untuk bisa ngejagain kamu atau berkomitmen sama kamu.
Entah kenapa ini energinya paling banyak adalah energi kartu waru ya, dimana kartu waru ini memang berkaitan dari segi gairah. Gairah ini memang ketertarikan, semangat, dan dalam bercinta ya. Dia tidak punya tujuan, dia tidak punya titik temu sama sahabat kebahagiaan. Jadi karena hubungan kamu dengan dia, tentang keseriusannya dia sama sahabat kebahagiaan ini justru ngambang. Dan hal ngambang inilah yang membuat hubungan kamu dengan dia tuh rawan sekali digantungkan. Meskipun sejatinya ya, dia itu menginginkan bahagia sama kamu, tapi ini hanya keinginan saja. Orang yang cuma ingin doang tapi nggak ada pergerakan, ini sama aja bohong. Dia seperti bermain cinta dalam fantasinya sama kamu. Dia hanya bermain cinta dalam fantasinya dia sama sahabat kebahagiaan. Mungkin dia terlalu banyak nonton drama atau hal-hal yang sifatnya adalah fantasi. Makanya kamu sama dia tuh ibarat kata tuh kamu cuma fantasinya dia doang. Jadi keseriusannya dia sama sahabat kebahagiaan itu perlu adanya action. Kalau nggak ada action, lebih baik sahabat kebahagiaan ambil kesimpulan dari ranah hubungan ini bersama dia. Karena Kevin melihat bahwa pergerakannya itu memang sangat pasif banget. Dan bahkan ini bisa sampai dengan 3 bulan. 3 bulan dari pembacaan ini pergerakannya sangat pasif. Kalau misalnya kalian sama-sama pasif, justru tidak akan menemukan apapun. Cobalah untuk sahabat kebahagiaan, jika memang kamu masih mencintai dia, maka dorong dia, maka berilah semangat untuk dia, agar dia itu tidak jatuh, agar dia itu tidak lagi memiliki sisi gak punya semangat sama kamu. Kamu itu benar-benar harus support dia kalau misalkan masih cinta. Dan kunci utamanya adalah sabar, karena orang ini memang harus diberi ketegasan. Kalau nggak tegas, hubungan kamu hanya membuang-buang waktu. Jadi keseriusannya dia ke sahabat kebahagiaan bisa dikatakan bahwa orangnya ini memang no action dan nggak begitu serius sama kamu, cuma banyak omongnya doang. Jadi segala sesuatunya Kevin balikan ke kalian ya. Apakah kalian mau lanjut sama orang seperti ini atau tidak? Yang jelas, jika kamu masih memiliki kekuatan cinta, jika kamu masih memiliki keyakinan cinta bahwa aku bisa mengubah dia, maka lakukan. Jangan sama-sama pasif di sini. Kalau sama-sama pasif, hubungan kalian akan hancur. Hubungan kalian akan stuck, tidak mendapatkan apapun di sini. Dan ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaan Kevin, terutama dari kartu reminya di sini. Yang pertama di sini ada kartu 10 tongkat atau 10 waru. 10 waru ini masuk ke energinya Sagittarius, ada kartu 5 waru masuk ke energinya Leo, ada 3 waru ini juga masih sama elemen api. Ini terkuatnya adalah Aries. Lalu di sini ada kartu 8 hati masuk ke Pisces, ada kartu 8 waru ini masuk ke energinya Sagittarius juga. Ada kartu 10 hati ini masuk ke energinya Pisces. Jadi ini beberapa zodiak yang lebih dominan ya ketimbang zodiak-zodiak yang lain. Terkait itu semua, keputusan itu ada di sahabat kebahagiaan ya. Kevin gak bisa mengambil keputusan karena ini adalah general reading energi banyak orang. Jadi kesimpulan keputusan kalianlah yang menentukan. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaan dari Kevin terkait tema kita hari ini, dan mudah-mudahan apapun yang Kevin sampaikan di sini bisa memberikan motivasi untuk kalian. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin boleh tinggal DM aja ke Instagram-nya di bawah ini atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa.